Ini panas banget, panas. Ini bukan karena cuaca, tapi karena kebencian terhadap muslim melonjak tinggi, kayak harga Bitcoin. Tahun 2024, angka Islamfobia di Inggris nyaris pecahkan rekor dunia. Ini tuh bukan omong-omong doang, tapi beneran terjadi. Hal ini bukan prestasi yang patut dibanggakan. Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas apa yang sebenarnya terjadi di negeri Ratu Elizabeth itu. Kenapa Islamfobia semakin tinggi di Inggris? Data yang bikin geleng-geleng kepala. Menurut laporan Telmama, organisasi yang ngelacak Islamfobia, kebencian terhadap muslim di Inggris naik kayak roller coaster. Tahun 2024, hampir 6.000 laporan kebencian anti-muslim tercatat, dan itu 2 kali lipat lebih banyak dari 2 tahun sebelumnya. Ya bayangin aja, 6.313 kasus kebencian anti-muslim, naik 43% dari tahun sebelumnya. Kalau ini saham pasti udah bikin banyak orang kaya mendadak, tapi nyatanya yang naik ini kebencian. Dan yang bikin heran, untuk pertama kalinya sejak 2012, pria muslim jadi sasaran utama kebencian. Biasanya kan wanita yang sering jadi korban, tapi kali ini pria kebagian jatah lebih banyak. Kira-kira kenapa ya? Nah, kalau ditanya kenapa, salah satu alasannya ya karena stereotip yang pada mikir kalau muslim itu sama kayak teroris. Padahal nggak semua pria berjenggot itu jahat. Aduh, Inggris. Konflik Israel-Gaza dan pembunuhan Southport pemicu kebencian. Nah, ini nih yang bikin situasi makin panas. Konflik Israel-Gaza dan pembunuhan Southport jadi pemicu utama kebencian terhadap muslim di Inggris. Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, retorika yang ngestigma muslim sebagai teroris atau simpatisan teroris melonjak tajam. Media-media besar gak jarang menggunakan framing yang menyudutkan. Dan hal ini ngasih ruang buat kelompok-kelompok ekstrim sayap kanan buat nyuarain narasi kebencian mereka. Di dunia maya, komentar-komentar rasis dan Islamfobia makin brutal. Beberapa akun anonim di media sosial sengaja memelintir fakta, menyebarkan hoak, dan membuat narasi bahwa setiap muslim mendukung tindakan terorisme. Bahkan, ada yang sampai bikin meme provokatif yang memperburuk suasana. Nggak cuma di internet, aksi vandalisme terhadap masjid dan komunitas muslim juga meningkat. Jendela masjid dipecahin, grafiti rasis di tembok, bahkan ada ancaman kekerasan langsung ke anggota komunitas. Pembunuhan Southport sendiri makin menyulut bara kebencian. Kejadian tragis yang merenggut nyawa 2 anak di kelas tari ini awalnya diwarnai dengan misinformasi yang beredar luas. Di media sosial, sempat ramai isu bahwa pelakunya adalah seorang muslim. Narasi ini langsung ditangkap oleh media-media tertentu dan digoreng habis-habisan. Padahal faktanya nggak begitu sama sekali. Ternyata pelakunya bukan muslim, tapi yang namanya berita bohong udah terlanjur nyebar. Nah, buat sebagian orang, klarifikasi kebenaran ini nggak terlalu berpengaruh. Mereka udah keburu terpengaruh sama narasi negatif yang sebelumnya dibangun. Inilah bahayanya misinformasi. Kayak api dalam sekam, dia bisa membakar habis rasa solidaritas dan menciptakan jurang perpecahan yang makin dalam. Di jalan-jalan, muslim Inggris yang nggak tahu apa-apa jadi sasaran pelampiasan amarah. Beberapa mengalami pelecehan verbal, bahkan kekerasan fisik. Situasi ini bikin komunitas muslim merasa nggak aman di negara mereka sendiri. Di sisi lain, pihak berwenang juga berada di posisi sulit. Mereka harus bertindak cepat buat meredam situasi. Tapi kadang langkah-langkah yang diambil malah dianggap kurang tegas dan malah terlalu keras oleh publik. Kondisi yang serba nggak pasti ini bikin banyak orang jadi overreacting. Hingga makin sulit buat ngebedain mana informasi yang benar dan mana yang cuma narasi kebencian. Yang balik lagi yang kena dampaknya ya masyarakat muslim, dimana polarisasi jadi makin dalam. 2 peristiwa ini, konflik Israel-Gaza dan pembunuhan Southport, gak cuma bikin kebencian terhadap muslim naik, tapi juga bikin masyarakat Inggris makin terpolarisasi. Orang-orang jadi terbelah antara yang pro-muslim dan yang anti-muslim. Di satu sisi, ada yang ngelindungin hak-hak muslim dan ngejelasin bahwa gak semua muslim itu teroris. Di sisi lain,
ada yang makin keras nyuarain kebencian dan stereotip negatif. Hasilnya masyarakat jadi kayak tim sepak bola yang lagi bertengkar, nggak ada kerjasama, cuma saling serang. Kebencian di tempat umum, dari jalanan sampai tempat kerja. Kebencian ini nggak cuma terjadi di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Laporan dari Telmama mencatat 3.680 kasus kebencian langsung, naik 72% dari 2 tahun lalu. Mayoritas kasusnya berupa perilaku kasar, tapi ada juga penyerangan fisik, diskriminasi, dan vandalisme. Perlu diingat, angka ini tuh bukan sekedar statistik, tapi realitas pahit yang dihadapi komunitas muslim sehari-hari di Inggris. Serangan-serangan ini kebanyakan terjadi di tempat umum kayak jalanan, taman, hingga transportasi umum. Ya kamu bayangin deh, lagi jalan-jalan santai di trotoar, tiba-tiba ada orang asing yang nyorain atau ngehujat tanpa alasan. Bahkan ada yang nekat sampai melontarkan benda-benda atau mendorong korban. Di dalam bis atau kereta, beberapa orang muslim yang mengenakan atribut keagamaan seperti hijab atau janggut panjang jadi sasaran tatapan sinis, sindiran sampai pelecehan verbal. Mirisnya, nggak sedikit penumpang lain yang memilih bungkam, seolah-olah kejadian itu bukan urusan mereka. Vandalisme jadi makin marak. Banyak masjid dan pusat komunitas muslim yang dirusak, mulai dari coretan grafiti bernada rasis, kaca jendela yang dipecahkan, sampai ancaman lewat surat atau selebaran yang disebar di lingkungan sekitar. Beberapa masjid bahkan harus meningkatkan keamanan, memasang CCTV, hingga memperkerjakan petugas keamanan tambahan buat menjaga keselamatan jamaahnya. Dampaknya, tempat ibadah yang harusnya jadi zona aman malah berubah jadi tempat yang bikin was-was. Bukan cuma di jalanan, di tempat kerja pun kebencian ini nempel kayak lem super. Beberapa muslim di Inggris cerita kalau mereka diperlakukan beda, bahkan didiskriminasi secara terang-terangan. Ada yang dipersulit dalam proses perekrutan kerja hanya karena nama mereka terdengar terlalu asing, atau penampilan mereka menunjukkan identitas keagamaan. Di kantor, kadang mereka juga jadi bahan candaan atau malah dikucilkan dari lingkungan sosial. Ya, bayangin aja, lagi rapat, semua ide malah diabaikan. Atau saat istirahat makan siang, kamu selalu ditinggalkan sendiri. Bahkan ada yang sengaja nggak diajak dalam kegiatan kantor cuma karena alasan sentimen agama. Lebih parahnya lagi, ada kasus di mana pegawai muslim dipaksa menjelaskan atau meminta maaf atas tindakan yang sama sekali bukan tanggung jawab mereka. Seperti aksi terorisme yang terjadi di belahan dunia lain. Seolah-olah mereka mewakili seluruh umat muslim di dunia. Situasi ini jelas menciptakan tekanan mental yang luar biasa. Nggak sedikit yang akhirnya mengalami stres, kecemasan, hingga trauma. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa meninggalkan pekerjaannya karena udah nggak kuat lagi dengan perlakuan diskriminatif yang terus-terusan mereka terima. Di sekolah dan kampus, pelajar muslim pun nggak lepas dari masalah ini. Anak-anak sekolah sering jadi korban bullying hanya karena nama atau penampilan mereka berbeda. Lalu di universitas, mahasiswa muslim kadang kesulitan buat bergabung di kelompok belajar atau kegiatan kampus. Semua ini bikin mereka merasa terisolasi dan gak punya tempat buat bersuara. Fenomena ini jelas gak bisa dianggap sepele. Kebencian di ruang publik yang semakin meluas bukan cuma berdampak langsung pada korban, tapi juga menciptakan atmosfer yang gak kondusif buat semua orang. Yang gak heran kalau akhirnya banyak komunitas muslim di Inggris yang mulai menghindari tempat-tempat umum atau memilih buat gak menonjolkan identitas mereka demi keamanan. Ini adalah bentuk nyata dari bagaimana intoleransi bisa merampas rasa aman dan kebebasan seseorang dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Stereotip berbahaya, muslim sama dengan teroris. Stereotip ini kayak pisau bermata dua, bisa menggerus toleransi dan bikin perpecahan. Telmama bilang stereotip yang salah tentang muslim bikin masyarakat Inggris makin terpolarisasi. Muslim digambarkan sebagai ancaman, padahal nggak semua muslim itu teroris atau simpatisan teroris. Ya ini kayak ngejudge buku dari covernya aja, padahal isinya bisa aja bagus, tapi karena covernya berjenggot atau pakai sorban langsung dicap jelek. Padahal banyak muslim di Inggris yang berkontribusi positif buat masyarakat,
Tapi ya gitu, stereotip negatif tuh susah dihilangkan, kayak noda kopi di baju yang putih. Respon pemerintah, prihatin. Tapi apa solusinya? Pemerintah Inggris bilang kebencian terhadap Muslim itu nggak bisa diterima. Mereka bahkan bilang kami benar-benar bertekad untuk menjembatani perpecahan antar komunitas. Tapi kata-kata aja nggak cukup. Seorang juru bicara pemerintah bilang temuan di Telmama ini sangat memprihatinkan. Mereka janji akan memberantas kebencian anti-Muslim dan rasisme dimanapun itu terjadi. Tapi janji itu kayak mimpi di siang bolong, indah didengar tapi belum tentu terwujud. Inggris butuh lebih banyak cinta dan mengurangi kebencian. Inggris saat ini seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai kebencian. Naiknya Islamfobia bukan cuma merusak citra negeri yang dikenal ramah dan multikultural, tapi juga menciptakan jurang perpecahan yang makin dalam. Jika terus dibiarkan, bukan nggak mungkin kebencian ini bakal jadi bom waktu yang siap meledak kapanpun. Pemerintah, media, dan masyarakat perlu duduk bareng cari solusi nyata, bukan cuma kata-kata manis di depan kamera. Toleransi harus kembali jadi nilai utama. Karena pada akhirnya cinta dan kemanusiaan yang sejati gak pernah memandang agama, ras, dan budaya. Inggris butuh lebih banyak cinta, lebih banyak pelukan, dan jauh lebih sedikit kebencian. Kalau enggak, negeri ini mungkin akan kehilangan kekuatannya yang paling berharga, yakni keberagaman. Menurut kamu, apa sih langkah terbaik buat meredam kebencian ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng di sana. Kalau kamu suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Relung Nalar. Biar kamu nggak ketinggalan update terbaru. Aktifin juga lonceng notifikasinya ya. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kedamaian. Dan ini Relung Nalar.